Baik, kita eh, sudah record dan kita mulai dengan materi pertemuan 18 yang yang merupakan kelanjutan dari materi tadi pagi. Eh, Khusus untuk materi hari ini kita akan membahas fungsi yang irasional atau fungsi yang berbentuk tanda akar. Kalau untuk bagian pertama, fungsi irasionalnya atau bentuk tanda akarnya, nanti bentuknya adalah fungsinya linier. Jadi di bawah tanda akarnya itu bentuknya linier. Nanti pada bagian kedua, kita akan masuk pada kalau bentuk dalam tanda akarnya itu nanti adalah bentuk kuadrat. Nah, kalau bentuk kuadrat nanti dia punya tiga bentuk yang bisa kita buat berdasarkan bentuk dari bentuk kuadrat sempurna, yaitu dia bisa berbentuk konstanta dikurang dengan variabel kuadrat atau variabel kuadrat dikurang dengan konstanta kuadrat, atau bentuk yang ketiga yaitu variabel konstanta kuadrat ditambah dengan variabel kuadrat. Jadi nanti pada hari ini atau malam hari ini materi kita sekali lagi bentuk dari fungsi irasional dengan eh, fungsi di bawah tanda akarnya nanti berbentuk linier dan berbentuk kuadrat. Kemudian kita bisa langsung masuk pada contoh untuk bagian yang pertama, yaitu jika eh, bentuk dari integralnya itu memuat bentuk eh, akar di bawah, di mana tidak di bawah tanda akar itu bentuk fungsi linier. Nah, contoh nomor satu dan nomor dua ini mudah-mudahan cukup mudah untuk membuat persamaan dengan menggunakan mouse ya, tidak ada pun tabletnya. Ini bentuk fungsi yang irasional dengan bentuk fungsi yang di bawah tanda akarnya berbentuk fungsi linier. Contohnya, nah untuk contoh ini, fungsi yang seperti ini, integral yang seperti ini, kita akan membuat pemisalannya nanti akan menjadi bentuk tanda akar tersebut. Jadi nanti pemisalannya nanti akan berkaitan dengan tanda akar dari fungsi irasional tersebut. Nah, jadi yang kita ambil sebagai sebagai bentuk pemisalannya adalah eh, tanda akarnya, bukan di bawah dari akarnya ya, tapi dengan akarnya semua. Nah, hal ini akan sedikit beda eh, dengan pemisalan sebelumnya. Kalau pemisalan sebelumnya itu langsung U-nya yang kita turunkan. Jadi nanti ada DU gitu ya. Tapi kalau pemisalan seperti ini yang terjadi malah kebalikan. Yang kita turunkan bukannya U tapi adalah X. Dengan cara ini nanti dipindah ruas dulu atau dikuadratkan kedua ruasnya. Akibatnya nanti akan menjadi U kuadrat. U kuadrat nanti akan sama dengan X min 1. Nah, nanti kemudian X-nya nanti pindah ruas, atau min satunya pindah ruas, kita akan dapatkan nanti justru bentuk fungsi X dalam U. Nah, jadi kebalikan dengan pemisalan kita sebelumnya ya. Ini menjadi U kuadrat plus 1. Nah, ini nanti akan menghasilkan eh, UX nanti akan diganti oleh nilai U kuadrat tambah 1, sedangkan DX-nya akan diganti atau akan berganti menjadi eh, atau diferensialnya ya, diferensial DX-nya, berarti seakan-akan fungsi X sekarang dalam U, jadi kita akan punya nanti hasilnya adalah 2U, ini turunan dari U kuadrat adalah 2U DU.
sorry, ini ada kesulitan ya untuk menulis dalam tanda. Nah, akibatnya integralnya nanti bisa kita ganti semua untuk soal nomor satu ini. Untuk soal nomor satu ini berarti kita bisa ganti semua nanti integral dari x dx, x dx dibagi dengan akar akar dari x min satu, x min satu, nanti hasilnya adalah x-nya berganti menjadi u kuadrat, u kuadrat plus 1, ya. Sedangkan dx-nya nanti akan berganti menjadi 2u, 2u du, sedangkan di bawahnya nanti akan menjadi u. Ya. Jadi kita akan dapatkan ini diganti jadi u. Akibatnya nanti ada yang saling coret, sehingga kita dapatkan nanti hasilnya yaitu integral dari ada angka 2 di depan mungkin, kemudian integral dari u kuadrat, tambah 1. Nah, ini ya sudah integral yang mudah ya. Kita tinggal integralkan. Ini akan menjadi 2/3, 2/3 U pangkat 3. Sedangkan nanti ditambah dengan 2U, 2U tambah dengan C. Ya, mohon maaf ada tulisan yang kurang baik ya, tidak konsisten karena kesulitan dengan eh, apa menuliskan dalam mouse. Ini nanti akan diganti U-nya menjadi X tambah X min 1 pangkat setengah, berarti akan menjadi 2/3 X, X min satu, ya sorry ini X ya, X min 1 pangkat 3/2. Ditambah dengan 2 kali, sorry, 2, 2 kali X min 1 pangkat setengah tambah dengan C. Ya, demikian ya. Jadi kita dapatkan integralnya nanti mempunyai substitusi yang eh, terbalik ya dengan dengan substitusi sebelumnya. Ini sekarang justru X dalam U, kalau sebelumnya adalah U fungsi dalam X, kemudian DU nanti menghasilkan turunan dari X kali dengan DX. Kalau ini sekarang DX dikali dengan turunan dari U dengan dikali dengan DU. Jadi yang diganti adalah DX. Ya. Ini diganti. Oke, untuk yang nomor dua, kalau ada dua yang yang menjadi bentuk tanda irasional, maka kita ambil yang pangkatnya terkecil sebagai bentuk pemisalannya. Jadi untuk nomor dua ini nanti, nomor dua berarti yang dimisalkan nanti adalah U-nya sama dengan bentuk dari X tambah 1 pangkat seperempat. Ya, karena pangkat seperempat kan berarti yang pangkatnya lebih kecil ya. X tambah 1 pangkat dengan seperempat. Nah, akibatnya nanti kita punya dua pemisalan ya, apa dua dua yang bisa kita misalkan atau yang bisa kita manipulasi. Ini pertama dikuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Karena kita bisa menggantikan X tambah 1 pangkat setengah ya. Kalau dikuadratkan kan dia menjadi U kuadrat sama dengan X tambah 1
X tambah 1 pangkat setengah. Itu butuh, untuk bentuk seperti ini kita butuhkan karena ada bentuk dari pangkat setengah yang harus kita gantikan. Terus di lain pihak, nanti kita bisa nanti eh, kita bisa kita bisa pangkatkan 4 ya. Kita pangkatkan 4, U pangkat 4 sama dengan X tambah 1. Nah, ini caranya sama seperti tadi. Kita menghasilkan atau mendapatkan rumusan untuk X dalam U. Untuk X dalam U berarti U pangkat 4. U pangkat 4 dikurang dengan 1. Nah, berarti kita turunkan dx, kita turunkan x dalam u, kita peroleh nanti 4 u pangkat 3, u pangkat 3 du. Nah, ini menghasilkan integral yang kita punya. Saya tidak tulis integralnya ya, karena cukup apa, eh, supaya menghemat penulisan dengan pen ini, dengan mouse ini. Jadi ini adalah soalnya, ya. Berarti dx-nya nanti akan diganti dengan 4 4 u pangkat 3, u pangkat 3 du, ya, karena hasil dari dx-nya ini. Terus nanti ini adalah u kuadrat dibagi dengan u kuadrat, u kuadrat ditambah dengan yang ini adalah u. Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu kita tarik atau kita bisa hapus U ya di pembilang dan penyebut. Nanti kita akan dapatkan nanti 4 U kuadrat ya. U kuadrat DU. Kalau di bawah nanti kalau ditarik U akan tersisa nanti U tambah 1. Nah, kemudian ini kan berbentuk suku banyak ya, yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau dia bentuknya suku banyak, ini bisa kita bagi dulu supaya nanti kita bisa mendapatkan bentuk dari solusinya. Nah, ini kita bagi, kita buat di bawah ini, yaitu U tambah 1 nanti membagi membagi 4 U kuadrat. 4 U kuadrat. Hasil pembagiannya kita kali dengan 4U. Akibatnya nanti kita punya 4U kuadrat. 4U kuadrat nanti ditambah dengan 4U. 4U. Kemudian kita kurangkan hasilnya nanti minus dari 4U. 4U. Akibatnya nanti kita bisa kalikan ini dengan min 4. Min 4. Berarti ini jadi min 4U. Min 4U. Min 4. Berarti kita kurangkan, kita dapatkan nanti hasilnya 4. Ya, sehingga bentuk pecahannya nanti akan menjadi 4U kuadrat. 4U kuadrat dibagi dengan U tambah 1 ini. U tambah 1 nanti akan sama dengan hasilnya adalah 4U. 4U min 4. Kemudian ditambah dengan sisanya, yaitu 4 dibagi dengan U min 1, U plus 1. Nah, gitu ya. Nah, hasil ini kita masukkan, jadi kita akan dapatkan nanti integralnya nanti berarti akan berganti menjadi
integral dari 4 4U 4U min 4, kemudian ditambah dengan 4 dibagi dengan U tambah 1. Nah, akibatnya integralnya nanti akan menjadi ini 4U integralnya adalah 2U kuadrat, U kuadrat, sedangkan 4 integralnya adalah 4U. Kalau ada pembagian ini, integralnya adalah ln, jadi nanti jadi tambah dengan 4, 4 ln dari U tambah 1, tambah dengan C. Ya, nanti tinggal digantikan U-nya ke dalam bentuk yang ada, U kuadrat ini ada, yaitu berarti dia akan menjadi 2 dari X tambah 1, X tambah 1 pangkat setengah ya, karena U kuadrat eh, sudah kita tulis ini. Kemudian min dari 4 dikali dengan U itu adalah X tambah 1 pangkat seperempat, X tambah 1 pangkat seperempat, dan nanti ditambah dengan 4 dari ln-nya berarti eh, U tadi X tambah 1 pangkat seperempat, 4 tambah 1 ya, kemudian ditambah dengan C. Nah, ini hasil integral nomor 2. Oke, sekarang kita masuk pada bentuk integralnya yang irasional, tapi kemudian di bawah tanda akarnya itu tidak linier, tapi berbentuk kuadrat. Nah, bentuk kuadrat itu nanti kan macam-macam bentuknya, cuma nanti, apa, walaupun macam-macam, mereka nanti akan bisa dirubah menjadi 3 bentuk ini. Ini hasil setelah dia dilakukan kuadrat sempurna. Ya, bisa berbentuk konstanta kuadrat dikurang dengan variabel kuadrat, atau bentuk variabel kuadrat dikurang dengan konstanta kuadrat, atau bentuk konstanta kuadrat ditambah dengan variabel kuadrat. Nah, karena bentuknya nanti akan jatuh atau menjadi tiga, tiga, tiga bentuk ini, maka berdasarkan tekniknya yang disebut dengan teknik substitusi trigonometri, 3 bentuk ini nanti bisa diselesaikan dengan substitusinya yang sesuai. Nama substitusinya adalah X-nya nanti akan menjadi A sin T kalau bentuknya rumus akarnya nanti berbentuk seperti ini, pakai sin. Kalau minus ini pakai sekan, kalau jumlah ini pakai tangen. Nah, ada yang juga nanti bakal penting, eh, Anda bakal apa gunakan untuk membuat biasanya untuk substitusi balik gitu, substitusi balik, yaitu substitusi ini nanti akan menghasilkan bentuk segitiga yang bersesuaian. Jadi untuk sinus ini nanti akan diperoleh nanti T itu kan akan jadi sudutnya nanti ya. T itu akan jadi sudut. eh, nah, berarti dia menghadap ke sudut siku-siku nanti. Nah, ini T-nya akan menjadi sudut di sini. Nah, kalau dia sin T, berarti kan X per A. X per A itu berarti ini adalah X-nya. Karena kalau sinus itu kan sisi tegak dibagi dengan sisi miring ya. Berarti kalau sin T-nya berarti untuk rumus substitusi yang pertama ini berarti
sin T nanti akan sama dengan X per A. X per A. Berarti nanti akan kita dapatkan di sini nanti akan menjadi X ya sebagai Y-nya, tapi simbolnya X. Terus ini adalah A-nya. Nah, yang bagian datar nanti akan rumusnya akan sama dengan akar dari A kuadrat, A kuadrat min X kuadrat. Nanti pakai teorema Pitagoras ya. Jadi kalau kita sudah tahu bentuk segitiganya, kalau nanti hasil integralnya dengan substitusi ini nanti muncul kosinus, muncul tangen gitu, nanti sesuaikan dengan rumus segitiganya. Oke, sekarang yang nomor dua ini apa? Nomor dua berarti sekan ya. Berarti sekan itu sekan sekan T berarti akan sama dengan X per A. X per A. X per A. Kalau X per A berarti segitiga yang bersesuaian nanti ini adalah T-nya. Sekarang yang menjadi X itu kalau di sekan itu kan kebalikan dari kosinus ya. Kosinus itu kan datar per miring. Berarti sekan itu adalah miring per datar. Berarti X ini ada di miring, kemudian A ini ada di datar. Nah, begitu dia. Jadi X per A. Ya, karena sekan itu seper kosinus. Kosinus itu datar per miring. Nah, maka kebalikannya nanti jadi miring per datar. Jadi ini miring, ini datar, sehingga bagian sini, bagian yang tegak ini nanti rumusannya adalah X kuadrat min A kuadrat. X kuadrat min A kuadrat. Nah, ya nanti kalau muncul hasil integralnya ada sinus gitu ya, sinus T atau kosinus T, karena dimisalkan seperti ini, maka sesuaikan segitiganya pakai yang nomor 2 ini. Untuk segitiga yang nomor 3 ini, nanti berarti akan kita punya nanti tangen, tangen dari T, tangen dari T nanti akan sama dengan X per A. X per A. Nah, tangen T X per A ini berarti kalau pakai bentuk segitiganya, sekali lagi kita sesuaikan. Tangen itu berarti kan eh, tegak dibagi dengan datar ya. Berarti ini X, ini A, dan ini harusnya dengan rumus Pitagoras nanti akan jadi A kuadrat plus X kuadrat. Ya, begitu. Nanti sekali lagi, kalau ada muncul sinus, berarti sinusnya nanti adalah Y. Nah, ini berarti dibagi dengan miringnya. Sesuaikan dengan segitiga yang dihasilkan. Ya, ini eh, yang saya jelaskan kalau dibuat dalam bentuk eh, apa? Dalam bentuk ini juga sudah dituliskan di sini sebenarnya ya. Jadi untuk yang pertama ini berarti kan pemisalannya tadi A sin T, A sin T atau sinteta. Jadi kalau dimasukkan nanti akan dihasilkan bentuk dari akar itu nanti dengan substitusi itu akan hilang akarnya. Dia akan menjadi A cos theta. Ya, tujuannya kan untuk misalkan dalam bentuk yang irasional itu tanda akarnya hilang. Jadi ini cara menghilangkan tanda akarnya jadi hilang. Ini tadi sudah saya tuliskan di atas segitiga yang bersesuaian. Ini sinus, ini sinus, yang ini sekan, substitusi sekan, dan ini substitusi tangen. Contoh eh, soal yang berkaitan dengan bentuk akar kuadrat, yaitu 9 min X kuadrat. Berarti substitusinya adalah eh, eh, X-nya, X-nya yaitu 3
sama dengan 3 sin theta. 3 sin theta. 3 sin theta. Ya. Kemudian tadi sudah diketahui kalau pemisalannya sin theta, 3 sin theta, maka akarnya ini nanti akan menjadi 3 cos theta. Jadi kita akan dapatkan nanti akar dari 9 min x kuadrat nanti akan sama dengan 3 cos theta. Nah, berarti sekarang dx-nya yaitu kita akan punya nanti dx nanti akan sama dengan 3 cos theta d theta. Nah, maka dx nanti akan ganti dengan ini dx, terus x kuadrat nanti akan diganti dengan ini nanti dikuadratkan, dan akar ini nanti akan diganti dengan 3 cos theta. Sehingga kita dapatkan seperti ini, 3 cos theta saling coret. Jadi kita dapatkan angka 9 juga saling coret, angka 3 saling coret, 1/9. Ini d theta, ini tinggal sin kuadrat itu, sin kuadrat itu adalah kosekan kuadrat, integralnya adalah kotangen, minus kotangen. Nah, kenapa muncul ini? Ya, balik lagi, segitiganya yang sesuai, berarti, sorry, berarti segitiganya yang sesuai adalah ini, ya, segitiganya berarti apa ini? Ini U-nya, berarti ini X-nya di sini, berarti ini X, ya. Ini 3, ini theta di sini, dan ini adalah akar dari 9 min X kuadrat. Nah, sekarang yang kita punya hasil akhir kan kotangen ya. Kotangennya itu berarti adalah kotangen theta, berarti dari gambar segitiga kita yaitu X per Y ya. Karena kotangen itu kan kebalikan dari tangen. Tangen itu Y per X, kalau kotangen berarti X per Y atau datar per tegak ya. Kalau tangen itu tegak per datar. Berarti kotangen datar per tegak. Berarti akar dari 9 min X kuadrat dibagi dengan X. Nah, makanya nanti kotangennya diganti dengan ini. Ini hasil. Oke, kita lihat contoh yang lain. Ini berarti apa ini? Pemisalannya pakai tangen ya, berarti ya. Berarti kita akan misalkan nanti X sama dengan tangen theta, karena eh, kuadratnya, konstantanya angka 1. Berarti ini adalah theta. Dan akar dari X kuadrat tambah 1 dari dari bentuk pemisalannya tadi, kalau bentuk tangen kuadrat nanti akarnya nanti akan sama dengan, ya kalau kita tidak punya ini kan karena kebetulan punya di sini ya, ya bentuk ini, ya kalau untuk bentuk yang ketiga ini bisa kita turunkan dulu, ini nanti akan menjadi tangen kuadrat, karena X-nya tangen theta, berarti ini tangen kuadrat theta tambah 1, kemudian tangen kuadrat itu tambah 1 itu adalah sekan kuadrat, ini menjadi sekan kuadrat theta, atau diakarkan menjadi sekan theta. Sekan theta. Nah, sedangkan dx-nya kalau diturunkan, ini dx-nya ini akan sama dengan
eh, sekan kuadrat. Ya, maka ini akan berganti menjadi sekan kuadrat ya. Sekan kuadrat ini terus yang ini pangkat 3 berarti ini jadi pangkat 3 karena ini pangkat setengah ya. Kalau ini 3/2 berarti kan 3 kali pangkat 3 kali setengah. Sekan kuadrat sering coret tinggal sekan, sedangkan sekan itu sepersekan itu kebalikan adalah kosinus, berarti integralnya adalah sinus. Nah, terus kan balik lagi karena yang kita ketahui sinus, padahal di awalnya pemisalannya theta, ya kita kembalikan ke bentuk segitiganya. Sinusnya nanti dapat rumusnya seperti apa. Berarti ini theta, tangennya berarti x, berarti sini 1, x ya, di sini angka 1 ya, karena y per x kan, ya tegak per datar, berarti tegaknya adalah x, datarnya adalah 1, berarti nanti ini nanti akar dari x kuadrat tambah 1. Jadi nggak usah dihafal ya, harus dibuatkan bentuk segitiga saja, bentuk segitiga. Berarti nanti eh, sin theta, sin theta, berarti nanti akan sama dengan tegak per miring ya, yaitu x dibagi dengan akar dari x kuadrat tambah 1. Nah, makanya hasilnya seperti yang ada di slide ini. Oke, ini nanti semuanya tinggal contoh-contoh eh, dari hasil yang ada. Ya, kerumitan nanti bisa bertambah dengan kalau pangkatnya tidak langsung kuadrat, misalnya pangkatnya menjadi 3/2 seperti tadi yang sudah kita lihat. Jadi kadang-kadang bentuknya pangkatnya tidak langsung pangkat setengah gitu ya, tapi 3/2. Nah, ini berarti kan 3 kali setengah atau akarnya dipangkatkan 3. Itu variasinya. Variasi yang lain bisa jadi ada konstanta di depan dari x kuadratnya. Itu nanti bisa kita bagi dulu dengan angka 4 gitu ya, keluarkan angka 4 nanti supaya dia menjadi bentuk apa bentuk dari, atau kalau pakai ini juga bisa, ini dianggap 4 x kuadrat itu berarti 2x dikuadratkan, ini berarti 3 dikuadratkan, maka rumusnya sesuaikan. Nah, ini contohnya, ini berarti kan kita misalkan nanti eh, apa bentuknya menjadi 2x ya, bentuknya yaitu U-nya itu adalah 2x karena yaitu U kuadrat tadi kan, itu berarti U-nya adalah 2x sama dengan nanti A-nya 3 3 dikali dengan sekan ini ya, karena bentuk eh, sekan theta. Nah, ini pemisalan. Jadi kita akan dapatkan nanti eh, sekan tetanya, sekan teta, ya, sekan teta berarti ini teta, teta. Kemudian sekan itu tadi kan datar, eh, miring per datar ya, miring berarti ini miring 2x, 2x ini per datar, datarnya angka 3. Nah, sehingga tegaknya nanti akan sama dengan 4x kuadrat, 4x kuadrat ya, teorema Pythagoras min 9. Hmm. Kemudian tanda akar nanti akan berganti menjadi akar dari 4, 4x kuadrat min 9, 4x kuadrat min 9, berarti akan berganti menjadi sama dengan akar dari
4x kuadrat. Kalau 2x-nya adalah 3 sekan kuadrat, berarti ini akan menjadi 4, 4, sorry, akan menjadi 9 ya. 9 karena ini adalah 2x yang dikuadratkan, 9 dikali dengan sekan, sekan kuadrat theta, min 9. 9-nya tarik keluar menjadi 3, 3 akar dari sekan kuadrat min sekan kuadrat theta min 1. Sekan kuadrat min 1 itu adalah tangen eh, tangen theta, tangen kuadrat. Berarti ini jadi 3 akar dari tangen kuadrat. Dan tangen akar dengan kuadrat saling coret, berarti kita dapatkan 3 tangen theta. Hmm. Nah, ini integralnya dx-nya belum ya. Dx-nya sekarang dari sini diturunkan eh, eh, ruas kiri, ruas kanan, berarti ini jadi 2 dx. Menjadi 2 dx. Nanti ini turunannya berarti 3 sekan itu turunannya adalah sekan tangen, sekan theta, tangen theta, tangen theta, d theta. Nah, berarti dx-nya sendiri adalah setengah berarti nanti ya. Berarti nanti integral dari dx-nya berubah menjadi setengah, setengah ya, karena ini dibagi dua ke bawah ke sini. Langsung lah ya. Berarti dx-nya adalah 3/2, 3/2 dari sekan theta, sekan theta kali dengan tangen theta. Nah, sorry ya, mohon maaf sekali simbolnya jadi hancur ya, karena sulit dikendalikan. Ini dibagi dengan pangkat setengahnya yang ini tadi ya, yaitu 3 tangen theta, berarti ini 3 tangen theta pangkat 3. Ya, berarti ada yang saling coret ya, bisa kita lihat saling coret, ini 3, ini 27, berarti 1/9 ya. Berarti 1/9 dikali 2, karena duanya turun ke bawah, menjadi 1/18. 1/18 integral dari tangen ini berkurang apa bisa bisa dihilangkan satu, berarti akan menjadi sekan sekan theta, sekan theta dibagi dengan tangen kuadrat. Nah, ini penyelesaiannya bisa pakai eh, apa penyelesaian integral yang sudah kita selesai, yang kita bahas pada pagi hari, yaitu 1/18, 1/18. Nah, ini integralnya berarti sama dengan sekan theta, sekan theta, sekan theta dikali dengan tangen dari tangen dari min 2, min 2 theta, min 2 theta d theta. Nah, ini termasuk dalam cara penyelesaian yang kedua, yang terkait dengan sekan dan tangen ya. Sekan dan tangen. Kita lihat di pertemuan 17 ya. Sekan dan tangen tadi bisa nggak diselesaikan hasil itu. Sekan dan tangen. Berarti ada eh, tidak bisa ya, karena bentuknya ya oke. Kayaknya
perlu penyelesaian tertentu ya. Ini tidak bisa menggunakan ini, kita pakai cara yang lain. Cara yang lain itu yaitu mengembalikan ke bentuk sinus dan kosinus yang paling mudah kita selesaikan. Ini nanti akan jadi 1/18. 1/18. Ini nanti sinus, sekan itu kan 1/kosinus ya. 1/kosinus. Berarti ini akan jadi 1/kosinus. Kosinus theta untuk sekannya. Sedangkan tangen itu kan sinus per kosinus. Berarti karena diseper berarti akan terbalik jadi ya. Akan menjadi cos kuadrat theta dibagi dengan sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta. Ini cosnya saling coret satu d theta. Maka kita akan dapatkan nanti hasilnya akan menjadi 1/18. 1/18. Nanti hasilnya akan sama dengan cos cos theta d theta dibagi dengan sin kuadrat theta. Nah, ini bisa diselesaikan dengan memisalkan U-nya sin theta. Ini pakai substitusi ya. U sin theta, sin theta, berarti DU nanti adalah cos theta d theta. Jadi hasilnya akan menjadi 1/18, 1/18 integral dari DU dibagi dengan U kuadrat. U kuadrat. Hasilnya adalah 1/18 minus 1/18 minus 1/18 kali dengan 1/U atau U pangkat min 1. Ya, itu hasilnya. Nah, ini tinggal digantikan U, kemudian sin nanti digantikan dari bentuk segitiganya. Jadi kita akan dapatkan nanti menjadi min 1/18 1/18 dikali dengan 1 dari sinus seperti ya. 1 dari sinus. Sedangkan sinus itu kan Y per R ya. Berarti sepersinusnya adalah R atau miring per tegak. Berarti ini adalah min 1/18. Mohon maaf ini hancur-hancur ya. Ininya. Sama dengan min 1/18. 1/18 sinus itu tadi Y per R tegak per datar berarti tegak per miring berarti ini adalah miring per tegak. Miringnya ini berarti ini akan sama dengan 2x. 2x nanti dibagi dengan akar dari 4x kuadrat. 4x kuadrat min 9. Astaga. Ya, gitu. Hasil akhirnya nanti mungkin masih bisa dibagi 2 dengan 18 seperti min 1/9. Nah, eh, bentuk yang variasinya yang lain, jadi variasinya tadi saya sebutkan, yaitu tidak langsung x kuadrat min a kuadrat, tapi ada pengali di depan dari x kuadrat, 4x kuadrat min 9. Caranya seperti ini. Kemudian pangkatnya bisa jadi tidak langsung setengah, tapi pangkat 3/2, 5/2, dan seterusnya. Nah, atau yang lebih kompleks yaitu kalau bentuk dari tanda di bawah tanda akarnya itu tidak langsung bentuk tiga bentuk yang kita punyai. Ya.
tidak langsung berbentuk seperti ini. Tidak langsung berbentuk ini tiga ini. Ya. Harus kita bentuk dulu bentuk persamaan bentuk kuadrat sempurna. Ini contohnya, kita harus bentuk dulu kuadrat sempurna 2x, 2x min x kuadrat. Kita bentuk dulu menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ini caranya kuadrat sempurna itu kan kita keluarkan tanda minus ya. Tanda minus karena kita terbiasa dengan memakai bentuk positif. Berarti ini x kuadrat eh, min 2x, 2x. Kemudian kita lengkapkan kuadrat sempurna di dalam tanda kurung ini. Nah, ini nanti ada min dari x kuadrat, min 2x, min 2x. Kita butuh apa? Sebagai pelengkap kuadrat sempurna, berarti kita butuh 1 tambah 1. Nanti karena min 2 bagi 2 kan min 1 dikuadratkan jadi 1. Kemudian kita kurang dengan 1. Nah, ini akibatnya min 1 kan bisa kita tarik keluar dari minus. Hasilnya nanti adalah 1. Ya, min kali min 1 berarti 1. Dan minusnya nanti hasilnya adalah kuadrat sempurnanya yaitu x min 1 kuadrat. Nah, maka kita punya sekarang bentuk sinus ya, yang ada kaitan dengan sinus, di mana ini A kuadratnya, ini adalah yang sebelumnya kita kenal sebagai X kuadrat. Nah, sekarang substitusinya menyesuaikan ya. Bentuk substitusinya berarti yaitu ini menjadi X-nya, yaitu X min 1. X min 1 substitusinya adalah X min 1 sama dengan 1 A kuadrat itu angka 1 sin theta. Sin theta. Nah, segitiga yang bersesuaiannya seperti ini. Ini tegaknya X, ya, X min 1. Ini data miringnya angka 1. Nah, kemudian berarti sisi yang datarnya nanti sisinya akan sama dengan 1 min X min 1 kuadrat. Nah, padahal tadi kan kita sudah mengetahui ini bentuk yang sudah diatur tadi dari hasil 2x min x kuadrat gitu ya. Nah, begitu. Makanya nanti eh, rumus ini menghasilkan x kuadrat itu karena x kan diperoleh dari sini ya. X sama dengan 1 tambah dengan sin theta gitu ya. Sehingga kalau x kuadrat berarti 1 tambah sin theta ini dikuadratkan. Makanya hasilnya seperti ini. Sedangkan dx-nya adalah cos theta. Karena dx berarti cos theta d theta. Dan bentuk akar berubah menjadi cos theta. Saling coret. Kemudian kita dapatkan bentuk sinus. Ini diurai. Dan kemudian eh, sesuaikan dengan bentuk 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 dari cos 2 theta angka 1 berarti ada angka tambah setengah gitu ya. Nanti kan sin uraian ini ada lompatan di sini ya. Ini harusnya eh, apa penyelesaiannya adalah bentuk integral ini, bentuk kuadrat ini berarti 1 tambah dengan 2 cos theta, 2 cos theta, sorry, 2 cos theta, kemudian 2 cos theta, 2 cos theta, kemudian ditambah dengan sin kuadrat gitu ya. Sin kuadrat theta. Nah, padahal kita tahu rumus sin kuadrat kan sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta rumusnya adalah
1 min cos 2 theta, 2 theta dibagi 2. Ya, makanya angka setengahnya, ini setengahnya ditambahkan ke angka 1 ini, hasilnya 3/2. Sedangkan ini ada minus setengah cos 2 theta. Ya, oke, ini tinggal diintegralkan. Ini ada cos theta, ini sin theta, ya eh, menjadi cos theta, ada minusnya. Kemudian cos theta diintegralkan sin 2 theta, tapi angka 2 ini jadi pembagian. Berarti hasil akhirnya setelah diintegralkan terhadap theta, itu hasilnya ini. Dan ini kemudian dikembalikan ke bentuk dalam X. Ini theta itu dari mana diperoleh? Dari sini. Theta itu berarti kalau dalam tanda rumus fungsi ini berarti arcusnya ya, atau inverse dari sin. Berarti theta itu berarti sama dengan arcus sinus atau sin pangkat min 1, arcus sin dari X min 1 atau sin pangkat min 1 dari X min 1. Itu theta. Kalau kosinus nanti ambil dari rumus ini, segitiganya. Berarti kosinus itu akar dari 2x min x kuadrat ini dikurang 1. Ini dia. Terus seperempat seperempat sin 2 theta itu kita urai, berarti sin 2 theta itu sin 2 theta berarti diurai menjadi 2 sin theta cos theta. 2 2 sin theta cos theta. Nah, makanya duanya dengan seperempat nanti hasilnya min setengah. Ini sin theta itu adalah ini, Y per R atau tegak per datar. Hasilnya X min 1, sedangkan cos theta tadi datar per miring. Sorry, sin itu adalah tegak per miring ya. X min 1, sedangkan cos itu datar per miring. Hasilnya, oke. Jadi saya ulangi bentuk yang diperoleh yaitu hari ini kita membahas teknik integral dengan fungsinya berbentuk irasional. Fungsi irasional atau bentuk irasional itu yaitu ditandai dengan bentuk akar. Nah, sekarang kita punya bentuk akar dari satu fungsi yang kita bedakan jadi dua, yaitu satunya linier, yaitu fungsi linier, f-nya itu linier. Nah, sekarang yang kedua nanti akan berbentuk kuadrat. Nah, jadi kita punya eh, dua bagian yang kita bahas pada malam hari ini. Untuk linier, itu dengan mengambil pemisalan akarnya itu sebagai pemisalan. Kemudian kalau untuk kuadrat, kita nanti akan mengubahnya menjadi tiga bentuk. Apakah bentuknya A kuadrat min X kuadrat, atau X kuadrat min A kuadrat, atau A kuadrat tambah X kuadrat. Kemungkinannya hanya jatuh pada tiga bentuk ini. Tiga bentuk ini mempunyai substitusi yang bersesuaian, ya, substitusi yang bisa dipakai. Kalau ini minus A kuadrat minus X kuadrat, substitusinya A sin berkaitan dengan sin ya. Kalau X kuadrat min A kuadrat, nanti berkaitan dengan sekant. Kalau jumlah, berarti dalam bentuk tangent. Nah, tanda akar nanti dengan substitusi yang bersesuaian itu akan jadi hilang. Ya, jadi hilang tanda akarnya. Itu tujuan kita memang untuk membuat tanda akarnya jadi hilang. Nah, ini substitusi yang bersesuaian itu menghasilkan segitiga yang bersesuaian, yang gunanya nanti kita pakai untuk mensubstitusi hasil integralnya untuk menjadi bentuk dalam U lagi atau dalam X.
Nah, prosesnya tinggal memasukkan ke contoh-contoh ya yang ada. Sini sudah dibahas beberapa contoh dan variasinya tadi sudah disebutkan juga. Variasinya yaitu pangkatnya tidak harus langsung setengah, bisa jadi nanti pangkat 3/2 atau pangkat 5/2 dan seterusnya. Kemudian bentuk dari variabelnya tidak harus X kuadrat, bisa jadi ada konstanta di depannya, dan itu kita anggap nanti bentuk X yang dikuadratkan. Kalau 4X kuadrat berarti 2X yang dikuadratkan. Jadi X-nya nanti diganti menjadi AX itu. Terus variasi berikutnya, yaitu di bawah tanda akarnya tidak langsung kelihatan bentuk A kuadrat min X kuadrat atau X kuadrat min A kuadrat atau A kuadrat tambah X kuadrat. Maka kita buat dulu bentuknya menjadi dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nanti akan kembali lagi, nanti akan menjadi bentuk A kuadrat min X kuadrat min A kuadrat, uh, A kuadrat tambah X kuadrat. Nah, X-nya tidak harus langsung X kuadrat, tapi nanti biasanya X tambah atau minus dari suatu konstanta. Ini contohnya 2X min X kuadrat, kita lengkapkan kode sempurna, bentuknya menjadi 1 min X min 1 kuadrat. Dan itu berarti pemisalannya adalah sinus. Ini pemisalannya sinus, di mana X-nya sekarang berganti menjadi X min 1. Dan segitiga yang bersesuaiannya ini. Contoh hasil integral menggunakan rumus ini, yaitu soal ini. Oke, baik. Saudara-saudara sekalian, eh, berikut nanti Anda tinggal melakukan atau membuat latihan yang terkait dengan ini. Ya, silakan dikerjakan. Nanti bisa yang sudah selesai atau sudah mengerjakan mungkin bisa sharing di grup ya, eh, untuk screenshot sudah solusinya seperti ini sekaligus untuk konfirmasi ke saya apakah solusinya sudah benar. Kunci jawabannya sebenarnya sudah ada, tapi mungkin Anda perlu konfirmasi tentang prosesnya ya. Bisa di-share di grup ya, saling saling belajar satu sama lain. uh, Sudah menyelesaikan, kemudian bisa posting di grup. Nanti saya bantu lihat apakah prosesnya sudah benar atau tidak. Ya, baik saudara-saudara sekalian. Eh, Demikian kuliah kita pada malam hari ini. Eh, dan eh, saya stop share, kemudian saya stop eh, recording.